sholat-sholat yang disunahkan padanya berjamaah. Kalau yang kemarin adalah sholat-sholat sunat yang tidak diperintah secara berjamaah, ya. Kalau ini yang berjamaah. Bagian kedua yaitu sholat sunnah yang dalam pelaksanaannya disunahkan dengan berjamaah. Wah yaitu pertama yaitu sholatul idain, sholat idain. Apa artinya sholat idain? Artinya al-idil akbari wal aswari. Id yaitu sholat id fitri dan sholat id adha. Nah ini berbeda dengan nasnya. Kalau nasa nggak dikatakan idul fitri adha, idul akbar, idul aswar. Ada id besar, ada id apa? Kecil. Nah di sini yang dimaksud id besar itu idul fitri itu. Yang dimaksud dengan id kecil apa? Idul adha. Kalau saya nggak setuju. Saya lebih condong mengatakan sholat id akbar itu yang adha, dan yang asghar itu idul fitri. Itu dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, kalau idul fitri, nah itu disuruh senang-senangnya cuma 1 hari. Apa disuruh senang-senang? Nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa hari idul fitri, kan nggak boleh puasa berapa hari? 1. Tapi kalau idul fitri berapa hari? 4. Kan idul fitri ada idnya nggak boleh puasa, ayam tasrik salasa. Wah, nah yang disuruh senang-senangnya banyakan sama yang disuruh senang-senangnya dikitan. Berarti yang besaran yang mana? Idul adha gitu. Iya. Yang kedua, takbirnya tuh. Kalau idul fitri takbirnya satu macam, namanya takbir mutlak. Ya, artinya takbir yang tidak ada kaitan sama waktu, dari mulai ya ada pengumuman malam ini idul fitri sampai besok. Nah itu nggak bawa waktu tuh, semalaman suntuk. Nah kalau idul adha takbirnya ada 2 macam. Ada takbir seperti idul fitri, ada takbir muqayyad. Bahkan sebelum malam hari raya udah takbir sejak hari tasrik, ya, setelah habis sholat sampai akhir hari tasrik. Ini takbirnya berapa hari tuh? 5 hari. Kalau idul fitri takbir malam doang. Nah yang takbirnya 5 hari besaran atau kecilan? Besaran. Yang ketiganya idul fitri yang merintah Nabi Muhammad. Kalau idul adha langsung yang merintah siapa? Allah. Mana itu firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, ya. Jadi kan ini pun pendapat. Jadi walaupun itu Fathul Mu'in juga boleh gitu. Ya, kalau pendapat saya justru yang besar idul adha, bukan idul fitri. Baik. Bainatul isyamsi. Nah ini mengenai waktunya. Waktunya sholat id baik idul fitri adha, ya, bainatul isyamsi wa zawaliha. Jadi dari mulai terbit matahari sampai apa? Zawal. Oh, zawalnya tetap gelincir, yaitu waktu sholat zuhur. Wahia rakaatan, kaifiatnya 2 rakaat. Wah, bagaimana secara rinci kaifiatnya itu? Yukabiru nadban fi ula, ya, sunnah bertakbir 7 kali. Nah beda dengan sholat biasa nih. Habis takbiratul ihram disunahkan berapa itu? 7 kali takbir. Nah, ya. Wah, ya yukabiru nadban itu sunnah. Kalau yang takbiratul ihram bukan sunnah, itu rukun, ya. Yukabirunya sunnah bertakbir 7 kali sesudah iftitah, ya, sesudah baca doa Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro tentunya, ya. Habis takbiratul ihram biasa iftitah baru baca apa? Takbir yang 7 kali. 7 kali sesudah iftitah. Nah ini yang perlu, ya, diingat gitu. Mana kebiasaan orang, ya, imam idul fitri adha habis takbiratul ihram langsung. Padahal yang disukan kalau imam ini biasanya diundang guru tuh, ya. Idul fitri idul adha tuh biasanya yang disuruh jadi imam tuh guru. Maksudnya Allahu akbar, berarti dia nggak baca kita. Berarti gurunya tadi belum ngaji tuh, imam.
Jadi baca iftitah dulu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inna salati wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama inna salati, baru baca takbir yang 7. Itu ya. Jadi jangan ditinggalin. Kan iftitah itu kan tuan rumah. Iftitah tuan. Nah, takbir yang 7 apa? Tamu, masa ya ada tamu tuan rumahnya nggak ada. Itu. Terus sama seperti orang sholat tarawih, tuan rumahnya apa? Ba'diyah kan ba'diyah tiap malam. Nah tuan rumah habis itu baru datang tamu, dah apa tuh sholat. Masa ya ba'diyah enggak langsung tarawih. Nah itu wayukawiyu sini pilih. Walau makdiatan, apa itu? Sini walau makdiatan. Ya, sekalipun sholat Idul Fitri dan Adha yang dikodok. Apa dikodok? Artinya udah ketinggalan. Kan waktunya tadi habis dari mulai terbit matahari sampai seandainya ya ketinggalan sholat, nah kan dikodok, tetap aja takbirnya 7, maksudnya begitu, bukan kalau dikodok nggak pakai baca takbir lagi. Itu artinya walau makdiatan. Di sini artinya apa? Walau makdiatan, sekalipun sholat kodok. Nah ini nggak diterangin sekalipun sholat kodok, sekalipun Idul Fitri dan Adha itu dilakukannya sesudah habis waktu gitu maksudnya. Kan kodok tuh tetap aja kaifiatnya seperti itu gitu. Bukan abong-abong apa selain abong-abong ya? Hah? Abong-abong di kodok apa ya? Mentang-mentang. Mentang-mentang kodok nggak perlu pakai takbir. Tetap baik alal aujah gitu, bukan alal auju, menurut pendapat yang kan aujah ini isim tabdil, alal aujah di sini alal auju bacaan. Alal aujah wahnya ini menurut pendapat yang kuat. Ba'da titahin sab'an. Artinya sesudah baca iftitah dulu baru takbir, jumlahnya berapa itu? 7 kali. Nah itu rakaat pertama. Wafis saniyati, adapun rakaat kedua, nah tentu nggak pakai iftitah lagi nih. Setelah takbir qiyam, kan habis dari ruku berdiri. Nah setelah takbir qiyam baca takbirnya berapa tuh? 5 kali ya. Qabla ta'awudin bihima ya. Apa itu? Qabla ta'awudin gitu. Takbir itu sebelum baca a'udzubillah maksudnya. Jadi sesudah iftitah dan sesudah takbir bangun dan sebelum baca ini maksudnya tempat baca takbir 7 dan 5. Sebelum ta'awuz kan orang baca Fatihah sunatnya a'udzu dulu. Nah kalau ente udah terlanjur a'udzubillah baru ingat tadi nggak takbir. Nggak usah. Nah ini akhirnya ada yang di belakang subhanallah. Iya subhanallah. Jadi kalau orang ngaji walaupun yang di belakang baca subhanallah jangan terpengaruh itu. Enggak subhanallah akhirnya jadi batal itu sholatnya. Ya kan kalau orang udah terlanjur baca bismillah kan rukun. Masa rukun dibatalin gara-gara apa? Mau mengejar yang sunat. Ya, jadi jangan langsung aja. Nah itu kan sunat. Walaupun tengah baca juga nggak apa-apa. Jadi waktunya sebelum baca a'udzu, apalagi kalau udah sempat baca bismillah. Udah baca a'udzu aja waktunya udah ketinggalan kereta. Kalau keburu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan dia nggak bilangin ini ya. Bacaannya apa itu antara takbir yaitu tasbih. Apa yang baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kan lama juga tuh. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kira-kira yang baca apa tuh? Iya kan? Kan lama juga tuh. Apalagi tambah wala haula. Wah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sempurna itu. Baru Allahu akbar. Nih, Allahu akbar. Allahu akbar. Kan setahun sekali perhitungan banget loh. Iya kan seperti setahun sekali perhitungan banget. Emang lu habis sholat id mau kemana sih buru-buru banget? Gitu. Ya. Gitu bacanya. Nah
Sekarang kalau 7 kali takbir berarti tasbihnya cuma 6. Kan takbir itu tasbih antara 2 takbir. Nah, jadi antara yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh udah. Masa 7 mau ada 8 takbir. Nah, jadi habis takbir yang ketujuh nggak perlu lagi baca langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi walaupun takbirnya 7, tasbihnya berapa? 6. Nah, kalau di kedua takbirnya berapa? 5. Tasbihnya berapa? 4. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ini ada tuh. Rafi'an yadayhi. Nah, sambil takbir sambil mengangkat tuh kedua tangannya. Ma'akuli takbiratin ya. Sunnah mengangkat tangan setiap kali membaca takbir. Malam ya sro fi qiraatin. Selama belum apa tuh? Ya. Demikianlah kesunahan ini terjadi bila belum membaca apa? Atau tadi belum baca a'udzubillah. Kalau udah terlanjur baca a'udzubillah, baca Fatihah, enggak perlu apa? Ya. Gitu. Ada orang belakang bilang subhanallah, masyaallah. Sebab kalau menurut mereka itu orang awam kalau nggak ada takbir bukan sholat ini. Berarti nggak sah. Tuh, wala yutadaraku bisaniyah, seandainya nggak baca takbir pada rakaat yang pertama, apakah dikodok takbirnya pada rakaat kedua gitu? Tuh, artinya wala yutadaraku bisaniyah, bila takbir rakaat pertama tidak dijalankan, maksudnya nggak baca, tidak bisa ditambah dalam rakaat yang kedua. Jadi yang kedua tetap aja 5 gitu. Didobelin jadi 5 7 12. Yang 7 niatin buat yang ya. Jadi la yutararok, tidak bisa ditambah dalam rakaat yang keduanya. Selesai. Baik. Tadi kan disunahkan pagi harinya. Nah, kalau malam harinya, wafi lailatihima. Ya. Wafi lailatihima, sunnah membaca takbir dengan keras. Malamnya nih. Tadi kan siangnya, harusnya ngomongnya malam dulu. Habis malam takbir, nah baru siangnya sholat gitu. Nah, ini tadi siangnya dulu. Habis siang baru balik lagi mana? Ya kan orang dulu gitu. Harusnya malam dulu. Malam tuh sejak ada pengumuman malam hari ini Idul Fitri, Idul Adha, baca takbir tuh. Siangnya baru sholat ya. Wa fi lailatihima, sunat membaca takbir dengan keras pada malam hari raya Fitri dan Adha. Ini yang dikatakan takbir mursal. Apa itu mursal? Mutlak, yang tanpa ada ikatan sama waktu ya. Nah, kalau yang muqayyad kan diikat sama waktu sholat. Habis sholat, kalau nggak sholat nggak takbir. Nah, itu muqayyad. Nah, kalau ini enggak ya, dari mulai ya maghrib sampai takbiratul ihram sholat, itu namanya mutlak mursal ya, dilepas tanpa ikatan. Min hurubi syamsi ila ayyukhrimal imamu ma'arabni saut, dengan suara keras. Nah, kemudian kalau Idul Adha sunnah membaca takbir setiap selesai sholat, sekalipun sholat jenazah, sejak sholat sunnah. Nah, harus diterangin itu tadi mengenai Idul Fitri dan kalau Idul Adha harusnya gitu, nih enggak kan gitu. Dan sunat membaca takbir setiap selesai sholat. Nah ini nggak ada keterangan, harusnya ada keterangan. Ini khusus Idul tuh kan gitu. Ya. Jadi kata Al-Imam Malik, ya, semua omongan ulama bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Sohibu Hafzal Qabri. Kecuali Nabi Muhammad yang ngomong, nggak boleh nanti. Ya, tadi selain Nabi Muhammad, walaupun ini anak Tolibin, ini jamin Fathul Mu'in. Ini kan Fathul Mu'in. Harusnya ini dulu terangin tuh, khusus Idul Adha gitu ya. Nah, itu takbirnya bukan hanya malam hari, tapi akibat kulli sholat. Nah, sesudah habis sholat. Ya, ini berarti muqayyad nih. Itu adanya hanya Idul
adha. Walau janazatan, walaupun sholat jenazah. Kalau ada orang sholat jenazah, hari tasrik nih, habis sholat jenazah jangan langsung doa. Kan biasanya habis sholat jenazah itu doa. Ya, baca takbir dulu. Wow, ada nggak di sini gitu? Nah, berarti belum ngaji deh. Ya, habis sholat jenazah baca takbir dulu. Doanya belakangan. Tuh, walaupun sholat jenazah, sunat membaca takbir muqayyad ya. Walaupun habis sholat. Tuh, bahkan waktunya min subhi arafata. Habis sembahyang subuh hari 9. Kan berarti belumnya takbir, belum hari raya itu. Ya, subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasrik. Wah, inilah yang menyebabkan tadi Idul Adha Id besar. Kemudian wafi asri Dzulhijjah ya. Hina yara syai'an min bahimatil an'am. Hina yara syai'an. Apa itu di sini dilihatin? Ya. Apa itu hina yara? Tatkala melihat binatang ternak atau mendengar suaranya. Ini nggak ada di tempat lain nih. Jadi bukan hanya takbir itu apa itu deh, habis sholat ketika ente lihat apa itu katanya? Binatang ternak, maksudnya binatang korban, atau ente dengar embe suruh apa itu? Setiap dengar ada suara kambing embe wow. Ya, itu makanya itu kan kalau ada acara takbir kan orang nyembelih itu kan. Nah itu kan sambilan nungguin orang nyembelih apa itu? Akbar Allah. Mungkin diambil dari sini nih. Ya. Jadi setiap ente ngelihat binatang ternak yang mau disembelih atau dengar suaranya takbir. Nah. Baik. Nah itu udah selesai tadi kan judulnya betul. Kena ngomongnya panjang lebar, ente lupa judulnya. Apa judulnya? Sholat sunat yang disunahkan berjamaah. Apa itu tadi? Idul Fitri, Idul Adha. Nah sekarang sunat berikutnya. Sunat berikutnya sholat yang disunahkan berjamaah ya. Apa itu? Sholatul kusufain. Apa itu sholatul kusufain? Sholat gerhana ya. Gerhana. Dua gerhana itu kusufain itu dua gerhana. Nah, apa itu? Kusufus syamsi wal qamar. Jadi dua-duanya pakai kaf di sini. Ya, asamsi kusuf wal qamar kusuf. Ya, ada yang pakai kho. Kalau samsi pakai kaf ku. Kalau qamar hu. Hu ya. Nah, kalau kita bahasa kita sama aja gerhana. Ya, bulan gerhana, matahari gerhana. Karena ente miskin bahasanya. Kalau bahasa Arab kaya bahasa. Kalau matahari ku. Kalau apa? Nah, belum hu. Wa aqalluha paling sedikit. Nah, kalau gerhana ini kalau id kan nggak ada kalau paling dikit nggak disebut, tapi kitab lain kalau id ada. Ya. Kalau ini ada nih, paling sedikitnya gerhana apa? Rakaat, 2 rakaat seperti rakaat biasa, seperti sholat sunat biasa, seperti orang qobliyah zuhur, ya, seperti orang tahiyatul masjid. Nah itu sudah ya menempati tempat apa? Sholat gerhana. Ini yang paling sedikit, minimal sholat gerhana dapat dikerjakan 2 rakaat, sebagaimana sholat sunat zuhur. Ya. Baik. Baik, wa adna kamaliha ziyadatu qiyam. Nah, tadi kan paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit sempurna beda. Lalu yang paling sedikit cukup 2 rakaat seperti sholat biasa. Tapi kalau paling sedikitnya sempurna berarti lebih baik daripada yang tadi tuh. Tapi enggak sempurna banget. Sempurnanya baru sedikit apa? Ziyadatu qiyam. Nah, apa tuh ziyadatu qiyam? Nah, nambahin agak lama, berdirinya agak lama. Maksudnya berdirinya lama bukan berdirinya lama. Bacaannya apa? Bacaan surah. Nah, kalau Fatihah kan mah nggak ditambah. Ya, bacaan surahnya nggak panjang. Nah, itu baru sedikitnya sempurna. Tuh, itu artinya wa adna kamaliha ziyadatu kilam. Di sini apa terjemah di sini? Ya.
Adnal kamal, sempurna paling minim. Sempurna paling minim dengan cara menambah berdiri. Baik, wa qiraatin wa ruku'un fi kulli rakaah. Ya, qiraatin membaca apa? Membaca surah, ruku dan pada tiap-tiap apa? Rakaat, ya. Ini kan gerhana, ya. Salat apa? Gerhana. Apa sebab? Sebab yang paling sempurna nanti, ya, setiap satu rakaat 2 ruku. 2 bacaan 2 ruku. Kalau ini kan enggak nih, 1 bacaan 1 ruku. Berarti kan seperti surat biasa, cuman bacaannya agak panjang. Nah itu adnal kamal. Tetap katanya 1 rakaat 1 qiraat, 1 rakaat 1 ruku. Berarti kan seperti surat biasa. Nah, cuman bedanya apa tuh? Bacaannya agak. Nah kalau ente mau sholat kusuf yang sempurna, wah, ya, wal akmal nih, paling atas, paling top. Ayat mau ba'dal Fatihah, ya, habis baca pada apa? Ya, bil qiyamil awal, pada rakaat yang bacaannya bukan hanya panjang. Suratul Baqarah. Masyaallah, ya. Suratul Baqarah, masyaallah. Jadi pas tuh mulai gerhana katanya sampai berakhir gerhana tuntas. Ada nggak nih yang ngerjain surat? Nah kalau untuk bacanya sih gampang. Nah, sekarang nggak perlu dihafal kan? Kan ada mushaf yang gede, ada tempat mushaf sambil sholat sambil ngeliat bisa. Bukan masalah apa gitu. Ada nggak kira-kira orang yang mau nemenin? Yang mau nemenin maksudnya kan ini berjamaah, kan judul berjamaah kan ada yang nemenin. Kira-kira ada nggak yang nemenin? Masya Allah, rakaat pertama surat Al-Qadroh atau ukuran surat Baqarah, walaupun surat lain gitu yang apa tuh, yang panjangnya sama Baqarah. Kemudian yang kedua, itu ya, bacaan kedua ini rakaat pertama. Jadi rakaat pertama apa itu? Ruku. Habis ruku baca surah lagi apa? Ya Fatihahnya, nah itu Fatihahnya nggak baca, ya surah lagi. Habis ruku baca surah lagi yang kedua. Berapa itu? 200 ayat tuh. Wa pisane kami atai ayatin minha. Jadi berarti kan lebih pendek dari surah Baqarah. Kalau Baqarah tuh 200 berapa itu? 280. Nah kalau rakaat bukan rakaat kedua, bacaan kedua. Nah itu 200 rakaat. Nah kemudian rakaat kedua 2 qiraat itu. Ya. Berarti yang ketiga nih 100 ayat, 150 kan ruku tuh. Habis ruku bangun dari ruku baca lagi. Ya, berapa tuh? 100. Ya, jadi yang pertama, qiraah pertama 280, yang kedua 200, yang ketiga 150, yang ketiga apa yang keempat? 100. Begitu. Jadi berapa kali ruku? 4 kali ruku. 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali bacaan surat. Tuh kalau yang sempurna. Baik. Nah sekarang wa ayyusabiha fi awali ruku'in wa sujudin. Wa ayyusabiha fi awal. Nah sekarang ruku'nya. Tadi kan waktu berdiri. Sekarang waktu ruku, bukan hanya subhana rabbiyal azimi. Ya, wa bihamdi 2 kali, 3 kali, bukan. Baca tasbihnya apa? 100, seperti orang baca 100 ayat surat Baqarah. Jadi rukunya tuh kira-kira orang baca 100 ayat berapa menit tuh? Ruku baca subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Tuh 100 ayat. Ya, sama seperti waktu orang baca 100. Nah, itu ruku yang pertama kan? Kan ada 4 ruku. Ruku yang kedua fi kullin minhuma samanin. Ya. Seukuran orang baca berapa? 80. Nah, ruku yang ketiga seukuran 70 ayat. Sedangkan ruku yang keempat berapa? 5. Nah, baru dikatakan sempurna. Saya belum pernah sih.
Maksudnya saya aja belum pernah. Maksudnya apa? Saya bilang saya aja semua. Kan saya pernah ngikut sholat gerhana di Masjidil Haram. Nah kalau paling Masjidil Haram paling top kan. Kalau Masjidil Haram aja belum pernah, apalagi apa? Maksud begitu. Saya pernah sholat idul sholat istisqa di gerhana di Masjidil Haram, Masjidil Haram nggak pernah. Apalagi tempat lain. Baik, nah habis sholat baru apa? Khutbah. Di khutbatain ma'ahuma ma'arok'atain tadi. Ba'dahuma setelah apa tuh? Sholat. Yusannu khutbatani ba'da fi'li sholataini. Sesudah 2 sholat 2 rakaat tadi sunatnya khutbah. Baik. Walau fi ghadin, walaupun fi adha, sekalipun pada keesokan harinya menurut keterangan yang zahir. Walau fi ghadin bima yasar. Nah ini enggak ya, kalau gerhana kan sholat yang ada sebab. Nah kalau saatnya besok kan sebabnya udah nggak ada. Masa iya sebabnya udah nggak ada sholat itu sholat kusuk. Ini walau fi ghadin, walaupun besoknya bima yasar. Ya. Baik. Mungkin khutbahnya ini sholatnya malam hari, khutbahnya besok. Enggak ini juga, enggak kena. Wa yaqtatihu ula khutbatayil id. Nah, dan dimulai khutbah yang pertama dimulai dengan apa? Ya. Yaitu takbir 7, ya. Nah, kemudian apa? 9 gitu. Takbir 9, yang kedua apa?